Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini rekomendasi lagi dari saya berupa film-film perang. Tapi ini merupakan film seri ya guys ya. Jadi ada beberapa seri, bukan film yang langsung tamat. Tapi bagi kalian penggemar film perang, jaminan dari film-film ini akan memanjakan kalian. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Oke? Ini dia film-film perang barat seri. Yang pertama ada The Liberator tahun 2020. Jangan kaget ya guys ya dengan gambarnya, karena emang dibikin seperti ini. Film ini menceritakan mengenai seorang perwira bernama Felix Sparks, di mana dia bertugas di divisi infanteri nomor 157. Dia selama 500 hari berusaha untuk berperang nih guys, dan membebaskan para tahanan-tahanan juga, serta memukul mundur musuh. Salah satu film yang akan menginspirasi kalian nih. Kemudian berikutnya ada Our World War tahun 2014. Film ini seri ini ada 3 seri nih guys, dan diberikan rating oleh IMDb sampai 8,2. Film ini menceritakan mengenai 3 kisah yang berbeda selama Perang Dunia Pertama nih guys. Dan ketiga perang tersebut menceritakan mengenai perang pasukan Inggris dengan cerita, tempat, serta waktu yang berbeda. Kemudian berikutnya ada film The Pacific tahun 2010. Kalau kalian ngaku suka film perang, pasti kalian setuju banget nih bahwa seri yang satu ini dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik nih. Seri ini bercerita mengenai pasukan Amerika yang berperang selama Perang Pasifik nih, melawan tentara Jepang, dan mereka mendarat di salah satu pulau di Australia nih guys. Menurut saya ini film keren banget guys, bahkan efek serta ceritanya ini benar-benar menegangkan. Kemudian berikutnya ada film Generation Kill tahun 2008. Ini seri berjumlah 7 episode ini bahkan mendapatkan rating 8,5 nih guys dari IMDb. Menceritakan mengenai seorang reporter yang mengikuti kehidupan marinir nih ketika mereka berperang di Irak, di mana terjadi banyak sekali pertumpahan darah dan peperangan yang disajikan di film ini yang akan membuat kalian tegang nih. Jadi jangan sampai dilewatin Generation Kill berjumlah 7 episode. Next ada Generation War tahun 2013. Dan satu lagi nih guys, seri yang satu ini juga mendapatkan rating yang tinggi 8,5 dari IMDb. Mini seri guys, karena hanya ada 3 seri, dimana bercerita mengenai 5 teman yang merupakan sahabat. Mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan bertemu lagi di saat Natal. Bahkan mereka harus melewati perang yang harus membuat nyawa mereka ini terancam dan bertahan hidup. Kemudian berikutnya ada The Heavy Water War tahun 2015. Mini seri ini berjumlah 6 episode guys, jadi nggak terlalu banyak ya, dan merupakan produksi dari negara Norwegia. Diceritakan mengenai sebuah proyek rahasia untuk membuat bom atom dari Jerman nih guys. Dan kemudian dikirimlah beberapa orang yang merupakan tim dari Norwegia untuk menyabotase hal tersebut dan untuk membantu sekutu supaya bom tersebut tidak sampai menghancurkan dunia. Kemudian berikutnya ada Dashboard tahun 2018. Salah satu mini seri terbaik juga nih guys yang harus kalian tonton. Berfokus di Perang Dunia II lagi nih, dan di tahun 1942 film ini ternyata sukses membuat penonton kagum nih guys dengan segala cerita dan efek-efek yang ditampilkan, serta perang yang tidak cuma di darat ya, tapi juga ada perang di laut dan perang di udara. Ini salah satu yang terbaik sih guys menurut saya, jadi kalian rugi banget kalau nggak nonton. Next ada film False War tahun 2002. Film ini banyak banget nih guys seasonnya, jadi kalau kalian suka nonton yang panjang-panjang ini cocok buat kalian nih, karena film ini baru selesai di tahun 2015 nih di season terakhirnya. Menceritakan mengenai kehidupan seorang pria di mana ketika Perang Dunia II nih, dia terlibat berbagai macam kasus dan masalah. Ia pun berusaha menyelesaikan berbagai kasus dan masalah perang tersebut. Tidak terlalu banyak perang prajurit nih guys, tapi lebih ke permasalahannya. Berikutnya ada World on Fire tahun 2019.
Film ini menceritakan mengenai beberapa orang biasa yang terlibat di Perang Dunia II nih guys. Dan ketegangan yang disajikan pun kelihatan banget nih di film ini. Ada reporter yang sedang meliput, kemudian ada juga remaja yang jatuh cinta, serta seorang pria yang terlibat di angkatan laut nih guys. Film ini bagus banget, kalian bisa tonton juga ya, masih baru filmnya. Next ada Night Swallows tahun 2013. Film seri ini berasal dari Rusia nih guys, jadi sedikit berbeda ya. Dan kalau yang lain menonjolkan para prajurit-prajurit pria, kali ini lebih menonjolkan para pilot-pilot tempur wanita nih, dimana mereka dilatih sedemikian rupa, meskipun cantik-cantik mereka bisa berperang dengan luar biasa nih guys. Mengendalikan pesawat, bahkan memegang pistol serta melawan musuh dengan berani. Ini dia Night Swallows. Berikutnya ada SEAL Team tahun 2017. Film ini berfokus pada pria bernama Jason Hayes, di mana dia pimpinan US Navy SEAL. Nah, dia menderita PTSD nih guys setelah anak buahnya terbunuh ketika perang. Berbanding terbalik dengan prestasinya di dunia militer nih guys, ternyata rumah tangganya ini tidak sebaik karirnya. Dia pun harus menyelesaikan berbagai macam misi nih yang menegangkan di seluruh belahan dunia. Berikutnya ada China Beach tahun 1988. Biasanya nih guys, kalau film perang kita akan berfokus pada prajurit-prajurit dengan gagah berani berperang. Kali ini kita akan disuguhkan oleh para tenaga medis nih yang selalu bekerja dengan segala tenaganya ketika masa perang Vietnam. Nah, mereka pun harus mengobati para tentara dan prajurit dan juga menjaga nyawa mereka nih ketika ada perang berlangsung. Next ada film Turn Washington Spies tahun 2014. Film ini serinya agak banyak ya guys ya. Jadi bagi kalian yang suka film-film yang serinya banyak, cocok banget nih bagi kalian. Berfokus di tahun 1776 sampai 1781, di mana sekelompok orang beserta kawan-kawannya membentuk sebuah tim nih untuk membantu kemerdekaan Amerika dalam melawan para musuhnya. Kemudian berikutnya ada film Catch 22 tahun 2019. Berfokus pada Perang Dunia II di Italia dan mengusung nama besar seorang George Clooney nih. Seorang pria muak banget nih dengan keadaan perang, di mana ia masih hidup setelah melakukan berbagai macam misi nih guys. Hingga akhirnya ia mendengar bahwa ketika orang gila tidak harus berangkat perang. Ia pun mulai berpikir nih, apakah ia akan pura-pura gila demi menghindari perang. Kemudian berikutnya ada film Band of Brothers tahun 2001. Yes, semuanya pasti setuju, ini yang paling the best nih. Secara garis besar, seri ini bercerita mengenai pasukan Amerika yang menjajaki tanah Eropa dalam rangka untuk memukul mundur pasukan Jerman. Salah satu kompi nih, mereka ini bukan berasal dari militer nih guys. Jadi mereka ini dididik banget secara keras. Dan film ini berfokus pada kompi tersebut. Oke, itu dia guys, seri-seri perang dari barat ya yang bisa kalian tonton. Dan semoga kalian cocok. Kalau ada yang belum nonton silahkan ditonton. Sekian dari saya, thank you buat udah nonton. Kalau ada kesalahan harap dimaklumin dan dimaafin ya. Serta ditunggu masukan-masukannya dan film yang mau saya rekomendasiin bisa kalian tulis komen. Oke, sekian dari saya, thank you buat udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain.